Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Suhaila, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sosiologi S1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu arti dari COVID-19, bagaimana cara mencegah dan mengobatinya. Sebelum ke cara mencegah dan mengobatinya, saya akan menjelaskan pengertian COVID-19 terlebih dahulu. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang dikenal dengan nama COVID-19. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, dan hingga bahkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari orang dewasa, lansia, anak-anak, hingga bayi, hingga ibu menyusui dan ibu hamil. Infeksi corona yang biasa disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penularan virus ini sangat cepat hingga menyebar ke berbagai seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja. COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun 1:5 orang kemungkinan akan menderita gejala yang berat seperti pneumonia atau kesulitan bernafas. Orang-orang yang berusia lanjut dan orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, paru-paru, kanker biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Yang membuat cepat penyebaran virus ini karena mudahnya orang-orang tertular virus ini. Bahkan terdapat kasus yang diakui WHO bahwa virus dapat menyebabkan melalui udara. Awal penyebaran virus melalui droplet. Droplet yang menularkan virus bisa terjadi saat seseorang batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang dikeluarkan dari hidung, dari mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Kemudian, penularan melalui udara diklaim bahwa virus COVID-19 dapat menyebar lewat udara melalui partikeler kecil yang melayang di udara. Selain itu, penyebar virus COVID-19 bisa juga melalui permukaan yang terkontaminasi. Artinya, jika seseorang menyentuh permukaan benda yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk ataupun bersin, lalu virus itu akan berpindah dari hidung ke mulut atau mata yang disentuh oleh tangan yang disebabkan menyentuh barang terkontaminasi tersebut. Dampak yang ditimbulkan virus corona pada masyarakat adalah masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah selama diberlakukannya lockdown. Tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia negara yang terpapar COVID-19 melakukan lockdown. Masyarakat menjadi punya kebiasaan baru, yaitu mencuci tangan setiap habis berpergian, selalu membawa hand sanitizer kemanapun, dan selalu menggunakan masker. Tidak hanya berdampak ke masyarakat, COVID-19 juga berdampak kepada perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha menjadi menurun, sehingga banyak perusahaan yang terpaksa menutup cabangnya atau bahkan menutup usahanya secara permanen. Banyak karyawan yang terkena PHK, bahkan pendidikan dan pekerja kantoran pun terkena dampaknya. Ketika wabah virus ini menyerang, pemerintah menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya terpaksa melakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, termasuk perkantoran yang terpaksa harus melakukan WFH atau work from home, dan masih banyak lagi. Virus corona dapat dicegah dengan menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, mencuci tangan dan menjaga kebersihan, serta selalu memakai hand sanitizer, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, menggunakan masker yang benar, dan menutup hidung dan mulut kemanapun, kapanpun, dan dimanapun. Ketika bersin atau batuk, tutup mulut dengan tisu. Buka telapak tangan, kurangi berpergian ke tempat umum sekiranya tidak penting. Menunda perjalanan ke negara atau wilayah yang terjangkit, melakukan vaksinasi, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang terpapar COVID-19 mengalami gejala ringan yang berat hingga serius. Gejala yang paling umum untuk dijumpai adalah demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Untuk gejala yang sedang, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan pada warna jari kaki dan tangan,
mata merah atau iritasi. Untuk gejala serius bisa jadi kesulitan bernapas atau sesak nafas, kesulitan bicara atau bergerak, menjadi linglung, dan juga nyeri dada. Dihimbau untuk segera mencari bantuan medis jika sudah mengalami gejala serius. Orang yang dengan gejala ringan bisa melakukan isoman atau perawatan mandiri di rumah. Rata-rata, gejala akan muncul 5-6 hari setelah seorang pertama kali terinfeksi virus ini. Virus corona dengan gejala ringan atau tanpa gejala bisa dilakukan isolasi mandiri untuk mengobatinya, sambil terus melakukan pencegahan penyebaran virus coronanya. Tindakan yang dapat dilakukan kepada pasien dengan gejala ringan atau memberikan obat pereda demam dan nyeri, vitamin yang aman sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk isoman dan istirahat yang cukup, menganjurkan minum banyak air putih agar tidak dehidrasi, serta memantau makanan pasien, memastikan kebutuhan vitamin, protein, karbo, dan mineral terpenuhi. Sementara dengan gejala berat akan ditangani oleh rumah sakit rujukan, dan metode yang diberikan yaitu pemberian cairan infus agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti pengencer darah, anti radang, dan lain-lainnya. Hingga saat ini, di Indonesia sedang melakukan kegiatan vaksinasi untuk meningkatkan imun dan kekebalan tubuh terhadap virus. Tetapi dengan adanya vaksin, bukan berarti kita tidak akan terkena virus COVID. Vaksin digunakan untuk meminimalisir gejala yang didapatkan orang yang terpapar COVID. Maka dari itu, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf, dimaafkan. Semoga kita semua dihindarkan dari virus COVID-19 dan pandemi ini akan segera berakhir. Tetap jaga protokol kesehatan dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.